Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Aries, kali ini Mari ajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu apa sih kesan pertama lawan jenis ketika melihat dirimu ya. Oke, baik. Di sini Mari akan ambil 4 kartu tarotnya untuk bisa kamu pilih salah satunya. Atau mungkin kamu mau pilih 2, mau pilih 3, atau mau pilih semuanya juga boleh aja ya. Toh ini tarikan Aries ya. Oke, baik. Ini kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mari langsung ya membacakan kartu tarot yang pertama. Aries, kira-kira apa sih kesan pertama lawan jenis ngelihat kamu? Wah, ini energinya kamu banget Aries. Ini energinya kamu banget. Ini adalah orang-orang yang punya karismanya tinggi ya. Kamu bisa dengan cepat menarik lawan jenis mendekat ke kamu gitu. Minimal orang-orang tuh bisa langsung cepet seneng, langsung cepet suka sama kamu. Untuk beberapa ini bukan hanya seneng dan suka ya, tapi bisa nih kamu memancing timbulnya datang rasa cinta pada pandangan pertama gitu. Karena apa? Karena di mata mereka kamu itu tuh udah kayak tanda kutip ya, manusia udah jadi gitu lah. Orang yang udah jadi. Jadi lawan jenis itu tuh kayak ngerasa ini pasti mantep banget nih kalau ngejalin hubungan sama kamu. Gitu ya. Kamu pasti orang sukses. Kamu pasti sudah berhasil dalam hidupnya kamu gitu ya. Kamu orang sudah punya banyak pengalaman gitu lah. Kamu orang yang sudah mengetahui tentang lika-liku hidup gitu ya. Nah di situ mana wajahmu lagi ganteng gitu ya, terutama kalau kamu tuh cowok ya, wajahmu tuh ganteng, maco gitu ya, sisi maskulinnya kamu itu tuh keluar banget gitu loh ya. Sebaik-baiknya rupa laki-laki, Mari rasa itu tuh ada di kamu ya. Nah di sana ya mungkin bukan yang gak tampan kayak artis Korea gitu ya, atau bukan yang tampan kayak artis India gitu ya, tapi ya tampan sebagai laki-laki sejati gitu. Sorry ya, mungkin kayak Marinya seperti lagi membesar-besarkan kamu, membangga-banggakan kamu, tapi ya enggak ya. Mari hanya membacakan apa adanya kartu tarot ini ya. Nah di situ nggak ada niatan tendensi untuk biar dipuji baik sama kamu gitu ya, enggak ya. Nah kembali lagi ke sini, kayak kamu tuh kelihatan ini loh, memancing ya, memancing lawan jenis untuk untuk apa ya, punya hasrat ke kamu gitu ya. Kamu dengan cepat bisa memancing hasrat lawan jenis timbul ke dirimu. Nah kayak gitu ya. Jadi walaupun kamu di sini tuh cewek, Mari lihat kamu tuh ya di matanya mereka bukan kayak cewek-cewek biasa-biasanya gitu lah. Kamu kayak cewek yang pasti bisa melindungi dirinya kamu sendiri. Kamu bertanggung jawab pada dirimu sendiri, itu udah pasti gitu ya. Karakternya kamu itu tuh bukan karakter cewek-cewek yang ingin dilindungi, ingin dijaga. Tapi kayak kamu tuh karakter cewek yang lagi nyari partner hidup gitu loh. Gitu ya. Cari seseorang yang sama-sama kuat dengan dirimu gitu loh. Ya, jadi kamu tuh bukan cewek sembarangan yang hanya modal cakep doang udah bisa deket sama kamu. Rasa-rasanya lawan jenis bukan menilai seperti itu ya. Tapi ya cakepnya harus ada, suksesnya juga mesti gitu ya. Jadi kayak lawan jenis itu tuh nganggep siapapun yang deket sama kamu ini tuh pasti punya kualitas yang sama bagus dengan dirimu. Karena kalau orang-orang biasa kok rasa-rasanya pasti nggak akan berani ya deketin kamu. Soalnya masih ngelihat kamu dari jauh aja, ini tuh udah nggak sembarang nih gitu ya. Secara intuitif mereka itu tuh udah kayak ngerasa, wah ini tuh mesti diperlakukan dengan bagus nih gitu ya, mesti harus dihormati nih gitu loh. Nggak bisa diperlakukan seenaknya aja nih. Harus jaga-jaga nih ngomongnya, harus jaga-jaga nih gesturnya gitu ya. Soalnya nanti walaupun kamu cewek, takut nanti kamu nyerang mereka gitu lah, terutama kalau kamu cewek. Tapi kalau kamu cowok,
cewek-cewek itu tuh kayak ngerasa bahwa kalau dideketin sama kamu, oh ya udah pasti nih bakal dijadiin ratu nih, gitu ya, bakal diratuin ini sama kamu dengan apa yang kamu miliki gitu. Jadi kayak yang juga cewek-cewek tuh bisa ngerasa jadi pemenang nih, gitu ya, kalau bisa ngedapetin hatimu, kalau bisa dideketin sama kamu, wah aku jadi perempuan yang beruntung nih. Nah kalau kamu cewek, cowok-cowok itu tuh merasa bahwa ya dia harus jadi seseorang nih baru layak untuk say hello sama kamu, gitu ya, baru layak untuk punya harapan bisa mendapatkan hatimu, bisa diluluhkan oleh kamu, gitu ya. Jadi kayak cewek-cewek ya, kamu itu tuh nggak bisa lah dianggap mereka bisa datang dengan mokondo ya, gaya-gaya mokondo sama kamu itu tuh pasti nggak laku gitu loh. Nah di sana ya, kamu sukses, kamu kayaknya orang yang sudah berhasil gitu ya, kamu orang yang sudah mampu untuk membentuk dirinya kamu sendiri dengan pengalaman-pengalaman hidupnya kamu, yang menurut mereka kok kayaknya itu pengalaman yang mengangkat kamu justru ya pada kualitas diri yang mereka lihat sekilas pandang dari dirimu. Cantik, ganteng, menawan, rupawan, maco, seksi gitu ya, seksi apa adanya ya gitu. Soalnya di sini juga kayak kelihatan kamu merawat dirimu dengan baik. Nah seperti itu ya, kamu merawat dan menjaga dirimu dengan baik. Jadi self care-nya kamu kelihatan banget, self love-nya kamu kelihatan banget, kamu orangnya pedean banget nih ya, kelihatan tuh. Percaya dirinya kamu itu tuh cukup tinggi gitu loh, sangat tinggi bahkannya, bukan cukup lagi, percaya dirinya kamu itu tuh sangat tinggi. Jadi kalau misalnya mereka pada pertemuan pertama kali sempat bercakap-cakap sama kamu, wawasannya kamu luas gitu ya, mungkin kamu itu tuh kelihatan juga otentik gitu cara mikirnya, gayanya juga otentik nih, mari lihat ya, gayanya juga otentik, cara pikirnya juga kok kayak cara pikir visionnya udah panjang ke depan. Nah seperti itu ya, kamu juga orangnya realistis, nggak muluk-muluk kelihatannya, orang-orang yang bergaya praktis di situ gitu ya, santunnya, menghormati, kelihatan tuh kamu itu tuh bisa menghormati, bisa menghargai orang lain. Tapi kalau macam-macam sama kamu bisa tebas orang gitu ya, langsung tumbang dalam sekali sikat gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja ya yang bisa Mari bacakan bagi kamu yang memilih kartu pertama. Baik, Aries. Mari akan bacakan untuk kamu yang memilih kartu kedua. Aries, apa sih kesan pertama lawan jenis ke kamu? Nah, jadi di sini tuh orang kayak ngelihat bahwa kayaknya kamu cukup hati-hati ya melindungi dirimu dari berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Sepertinya kamu tahu banget kalau dirimu itu tuh wanita atau pria yang berharga gitu lah. Jadi sehingga kamu akan ngebatas-batasi dirimu dari kemungkinan-kemungkinan apapun itu yang mengurangi rasa, yang mengurangi keberhargaannya kamu itu. Nah, di sana ya, kamu di situ tuh juga kayak orang yang cukup berhati-hati sekali dalam berbicara, dalam bertingkah laku, gitu ya. Kamu kayak kelihatan menata dirinya kamu dengan baik ya, cara-cara gestur tubuhnya kamu, body language-nya kamu, mimik wajahnya kamu dan sebagainya. Rasa-rasanya itu tuh kamu kondisikan dengan baik. Nah kayak kita, dan di sini tuh pun kayak siapapun lawan jenis yang bisa mendapatkan hatimu, ini tuh bukan hanya dapetin hatimu aja menurut lawan jenis, tapi yang mendapatkan beberapa hal yang istimewa dari kamu gitu. Soalnya kamu itu tuh ya
banyak ya nanti penilaian-penilaian positif lawan jenis ya terhadap dirimu. Nah, jadi begitu mendapatkan hatimu, hal-hal positif lain di dalam dirimu itu tuh bisa kepercik sama mereka, bisa ikut mereka nikmati. Entah misalnya kayak kelihatan kamu tuh orang kaya banget, duitnya banyak, kayak kelihatan kayak gitu ya, entah iya entah enggak, tapi ya begitulah kesannya lawan jenis ngelihat kamu. Wah, dalam kalau bisa dapetin hatimu pasti kamu nggak bakal pelit gitu ya. Mereka bisa juga ikut menikmati ya kekayaanmu tadi, soalnya kamu bakal akan mau berbagi gitu ya. Nah, jadi ini tuh pun memang agak hati-hati juga kamu ya, soalnya kamu tuh bakalan jadi sasaran nih, orang bahkan akan mau ngedeketin kamu gitu ya, walaupun orang ngerti bahwa kamu sangat berhati-hati sekali pada di dalam ruang interaksi gitu ya, tetapi sangat memikat dirimu untuk ditaklukkan oleh lawan jenis, baik itu yang punya niatan positif ataupun niatan negatif sama dirimu. Nah, kayak gitu ya. Jadi mungkin kamu juga dalam interaksi sedikit ngobrolnya ya, atau kalaupun kamu ngobrol, kamu akan menggali banyak hal tentang mereka gitu ya, kepositifan mereka, tetapi bisa jadi kamu tuh akan sedikit sekali membagi informasi tentang dirimu sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak kelihatan bahwa kamu dalam interaksi pertama kali dengan orang ingin tahu apakah orang itu layak untuk mendapatkan atensinya kamu, layak untuk mendapatkan waktunya kamu, perhatiannya kamu. Nah, seperti itu. Karena kamu orangnya cukup selektif kalau mari lihat ya cara kesan pertama kali orang dengan kamu. Gitu. Ya. Tetapi ya itu energinya bisa juga vice versa ya. Kamu bisa kayak bikin orang sedikit harus menutup diri ke kamu, harus berhati-hati dengan dirimu. Nggak boleh rasa-rasanya mereka itu tuh membuka siapa tentang mereka gitu ya pada pertemuan pertama kali dengan kamu. Entah pun menurut mereka begini, harus ada ya, kalau ada interaksi loh ya, harus ada interaksi berikutnya dengan kamu, soalnya menyenangkan banget gitu loh dengan dirimu itu ya, enak banget ngobrolnya, baru pertama kali kenalan tapi ngobrolnya sudah enak gitu ya, bercandanya sudah luwes aja gitu ya, atau mungkin berbagi informasi tentang hal-hal tertentu itu tuh nyambung banget sama kamu. Jadi seperti dalam pertemuan pertama, belum lagi ini bubar ya, masih lagi ada interaksi, orang sudah kayak berencana untuk segera mengatur pertemuan atau interaksi berikutnya dengan kamu gitu lah. Nah, di situ ya. Jadi orang harus berhati-hati atau harus membagi sedikit sekali informasi supaya ada nanti bahan interaksi berikutnya dengan kamu. Jadi kayak bisa ini orang harus ngejaga vibe ya. Orang harus menjaga vibe kenyamanannya kamu agar kamu bisa menambahkan lagi durasi waktu pertemuan dengan mereka. Nah, kalaupun ini tidak berinteraksi sama kamu, hanya lihat-lihatan dari jauh ya, tapi lihat-lihatan dari jauh itu orang tuh kayak susah beranjak gitu. Maunya orang ya, orang akan beranjak dari tempat itu kalau kamu yang duluan beranjak. Soalnya kamu bisa pemandangan yang cukup indah bagi mereka. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang kayak seneng aja gitu ngelihat kamu lagi ngobrol sama temenmu, ngelihat kamu lagi menyeruput kopimu mungkin ya, ngelihat kamu lagi karaokean bernyanyi di kafe kali, atau ngelihat kamu jalan aja pun gitu ya. Tapi itu sudah sebuah kayak atraksi yang indah aja, menyenangkan aja. Jadi yang kayak kepengen tuh ngelihat kamu lebih lama lagi, melihat pola tingkahmu lebih banyak lagi, mendengarkan kamu bercerita lebih panjang lagi. Nah, seperti itu ya. Menarik untuk bersama dengan dirimu. Oke?
Ya, begitu ya. Untuk kamu yang sudah memilih kartu nomor 2. Mari akan langsung membacakan kartu nomor 3 ya. Aries, kira-kira apa sih kesan pertama lawan jenis ke kamu? Wah, oke. Nah, di sini tuh orang kayak ngerasa bahwa kamu agak keras gitu ya. Tapi kerasnya kamu tentu saja untuk melindungi dirinya kamu sendiri. Seperti ada gaya defensif dari kamu gitu ya. Kayaknya kamu itu tuh orang yang agak sulit untuk ngalahan gitu ya. Kamu misalnya ya ketika berinteraksi ngobrol sama kamu, udah kayak ngerasa bahwa kamu punya idealis tertentu gitu lah. Kamu idealis orangnya. Kamu akan kekeh pada pendapatnya kamu, pada pikirannya kamu nggak peduli tentang orang yang punya wawasan terbuka atau pikiran terbuka. Yang penting kamu itu tuh akan kekeh pada apa yang kamu ucapkan, pada apa yang kamu pikirkan. Nah, seperti itu. Dan kok kayaknya lawan jenis itu ngerasa bahwa nggak bisa macam-macam sama kamu, nggak bisa main-main sama kamu. Kalau udah berani macam-macam atau main-main, kamu nggak akan segan-segan ya, minimal memaki orang, ngemarahin orang, kayak gitu ya, melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi dirimu dan mengusir orang-orang yang mengusik kamu pergi jauh-jauh dari kamu gitu. Nah, seperti itu, energi maskulinnya kamu sebagai cewek ini tuh kenceng banget ya di mata lawan jenisnya kamu yang cowok gitu ya. Nah, untuk kamu yang cowok ini terasa cewek-cewek itu tuh agak takut ya deketin kamu gitu, karena bisa mereka itu tuh ngerasa kamu agak agresif gitu loh. Mungkin kamu itu tuh agak tertutup gitu ya. Kamu sepertinya kayak orang yang gak senang diusik, seperti kamu punya dunianya kamu sendiri. Jadi bisa nih cewek-cewek ini tuh agak-agak gentar ya kalau misalnya dideketin sama kamu, apalagi berharap dideketin sama dirimu gitu ya. Agak takut ya lawan jenis, agak takut lawan jenis. Jadi untuk saat ini mungkin kamu yang memilih kartu nomor 3 belum ideal ya di mata pencari cinta. Nah, seperti itu. Soalnya masih kayak kelihatan kamu belum mau membuka diri berinteraksi dengan lawan jenisnya kamu. Nah, kayak gitu ya. Atau kamu ya tadi, misalnya ketika pun kamu ngedeketin lawan jenis, tapi lawan jenis bisa langsung agak-agak takut sama kamu ini gitu. Bisa agak ngeri ngelihat kamu, was-was orang ngelihat kamu gitu ya. Entah dari mimik wajahmu yang terlalu keras, tegang, atau sorot matamu yang terlalu tajam gitu ya, atau body language-nya kamu itu tuh yang seperti memberikan ancaman gitu loh. Itu ya. Jadi yang memilih kartu nomor 3 ini bikin orang pengen cepet-cepet mundur dari kamu, pengen cepet-cepet kabur dari kamu. Ngeri soalnya gitu loh ya. Kayak seperti kamu ada gaya-gaya mau mengintimidasi orang walaupun itu baru di pertemuan pertama kali gitu ya di sana. Jadi agak kurang nyaman ya lawan jenis ketika memberikan penilaian ya tentang dirimu. Tapi bisa jadi memang entah covernya kamu aja yang kayak gitu, tapi ya sesuai dengan judul ya, ini kan pandangan pertama ya. Jadi ya kan hanya ngelihat kulit luarnya aja ya, sekelibat pandang aja. Boleh-boleh memang orang bisa agak-agak keliru gitu ya, mungkin jadi ya keliru menilai tentang dirimu, sangka-sangka orang kamu keras padahal sebenarnya hatimu lembut gitu ya. Ya tapi ya casingnya kamu atau cara interaksinya kamu cukup mengganggu orang dan membuat orang itu tuh seperti yang pengen dah cepet-cepet aja melintas lalu
dari hadapannya kamu. Nah kayak gitu ya, mungkin juga suara kamu kelihatan kedengeran tuh kenceng ya gitu. Suaranya kenceng, atau mungkin gestur-gestur tubuhnya kamu ya, misalnya orang ngeliat kamu dari jauh berinteraksi sama temen-temenmu kayak yang ini tuh bodyguard, tukang pukul misalnya kayak gitu ya. Kok kayak pemilihan kata-katanya kamu juga agak kasar seperti itu ya, jadi belum ada kelihatannya lembut-lembutnya kamu gitu ya, walaupun kamu cewek tapi ya sisi maskulin yang terlalu kencengnya itu tuh ketangkep gitu sama cowok-cowok di sekilas pandang tentang kamu gitu ya. Ya mungkin kamu sulit untuk didekati menurut mereka ya, cewek-cewek ya. Aries, kamu yang memilih kartu nomor 3 ini, kamu itu tuh kayak kelihatan cewek yang bakalan sulit banget untuk didekati gitu ya. Kamu agaknya sulit untuk membuat orang bergetar rasanya ya, dalam artian ayang-ayangannya ya, romantisnya ke kamu ya gitu. Mungkin ya orang kayak ngerasa kamu terlalu mandiri gitu loh, terlalu defensif gitu ya. Jadi seperti yang kayak merasa terancam terus, sehingga gesturnya kamu secara otomatis seperti memberikan ancaman balik kepada mereka gitulah ya. Jadi kayak gentar orang mau berurusan sama kamu ya. Nah begitu ajalah dulu yang bisa Mari bacakan bagi kamu Aries yang memilih kartu nomor 3. Oke baik, Mari akan masuk langsung ke pembacaan kartu nomor 4 ya. Aries, bagaimana ya kesan pertama lawan jenis ngelihat kamu? Nah jadi kayak gini, ketika pertama kali ngelihat kamu, terlepas apakah kamu sudah berpasangan atau enggak, tapi kayak orang ngerasa bahwa ini tuh enggak single lagi kamunya gitu ya. Jadi kayak langsung ada kesan bahwa kamu itu tuh seperti orang yang sudah punya pasangan gitu ya. Jadi sehingga kamu itu tuh ya nggak perlulah untuk didekatin, nggak perlulah untuk dikembangkan relationship ini dengan dirimu gitu ya. Kalau orang hanya sekilas pandang atau yang hanya bertegur sapa, say hello, berkenalan, tukar nama dengan kamu. Jadi yang kayak atau gini, beberapa yang ngerasa cepet ya melihat bahwa kamu itu tuh sedang mencari sebuah relationship yang serius. Nah kayak gitu ya, kamu rasa-rasanya bukan lagi di posisi sedang mencari pacar, sedang mencari hubungan coba-coba, tapi kayak kelihatan kesannya kamu itu tuh entah dari cara kamu berbicara atau gesturnya kamu, di situ tuh kamu sedang mencari dia yang mau punya hubungan long term dengan dirimu. Nah seperti itu ya. Nah jadi tetapi kalau sudah ada interaksi ngobrol sama kamu, kelihatan di situ tuh ngobrol sama kamu nyambung gitu loh. Kayak kelihatan ngobrol itu tuh bisa satu pemahaman dengan kamu, satu visi dengan kamu gitu ya. Bisa jadi kayak cepet berteman sama kamu, bersahabat sama kamu, bisa ya cepet akrab ya, hanya sebatas ngobrol-ngobrol aja sama kamu gitu. Atau kalau ini nggak ada interaksi percakapan apapun gitu ya, hanya ngelihat-lihat kamu dari jauh, nah ada sebenarnya memang daya tariknya kamu gitu ya, membuat mereka itu tuh setidaknya mau memperkenalkan dirinya mereka ke kamu. Tapi ya tadi untuk lebih banyaknya kayaknya gentar gitu. Ini tuh nggak mungkin masih single. Misalnya karena ini kelihatan dewasa, kelihatan cantik banget, atau bisa juga gitu ya, kelihatan cantik banget, kelihatan tampan banget, nggak akan mungkin jomblo gitu. Pasti udah ada pasangannya, nggak akan mungkin orang seindah ini tuh nggak punya pasangan gitu loh ya di sana. Jadi orang itu tuh langsung yakin nggak akan mungkin kamu itu tuh boleh dideketin gitu loh
ya, karena ngedeketin kamu sama artinya dengan cari-cari perkara sama pasangannya orang. Di situ ya, di situ. Jadi semenarik apapun dirimu, tapi menurut mereka menariknya kamu itu tuh sudah ada yang punya. Secantik apapun kamu, tapi cantiknya kamu itu tuh sudah ada yang miliki. Setampan apapun kamu, tapi ketampananmu itu tuh sudah menjadi hak seorang wanita. Nah, kayak gitu. Ya, jadi kamu bisa bikin orang tertarik tapi pupus harapan. Belum udah pupus harapan untuk dideketin atau mau ngedeketin dirimu. Nah, di situ. Ya. Dan rasa-rasanya pun ya, kalau orang udah tahu kamu itu tuh jomblo, tapi untuk ngedeketin kamu kayaknya nggak bisa tuh dengan upaya sendiri, mesti minta bantuan gitu ya dari ya siapa kayak gitu yang bisa mendekatkan kalian berdua. Entah karena memang kamunya agak-agak tertutup ya, terutama kalau kamunya cewek ya, kamu mungkin agak-agak tertutup, agak-agak susah diterobos ininya kamu ya, batas penghalangnya kamu dengan orang lain ya. Jadi mungkin ya nggak bisa nih kalau mau dapetin atensinya kamu dengan cara berjuang sendiri tuh nggak bisa. Mesti ada support dari orang lain, bantuan dari orang lain, baru bisa menerobos batasan untuk mengenal kamu atau mengenalkan dirinya lebih jauh lagi ke kamu gitu loh ya. Nah, mungkin ya di media-media online ya, jika kamu aktif di media-media misalnya Facebook, Instagram kah, dan sebagainya kah. Nah, kamu kayak kelihatan hidupnya itu tuh mungkin ya udah banyak pengalaman gitu ya, udah banyak yang kamu lihat, sudah banyak yang kamu dengar, sudah banyak yang kamu rasa gitu ya. Jadi kayak kamu pasti orang yang sudah punya wawasan yang cukup luas di sini gitu ya. Mungkin ya beberapa kayak kelihatan kamu seperti orang yang seneng berkelana gitu ya. Entah itu karena liburan kah, atau mungkin karena jobnya kamu, pekerjaannya kamu kah, seperti itu ya. Jadi kayak kamu bukan orang yang pasif, kamu bukan orang yang hanya diam-diam aja dalam hidupnya kamu, tapi kamu orang yang cukup aktif gitu. Atau mungkin ketika ngobrol pun sama kamu, untuk beberapa obrolan dengan kamu itu tuh ngalir lancar gitu. Kamu banyak topik, kamu banyak hal-hal yang bisa kamu perbincangkan gitu ya. Atau mungkin kamu bisa ngelit percakapan itu tuh dengan baik, kayak gitulah. Kamu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang segar gitu ya. Atau kamu menyampaikan pendapatnya kamu dengan cukup lugas, seperti itu. Jadi walaupun kamu open kepada orang lain, tapi ya orang lain bisa-bisa itu tuh ya lawan jenis ya, bisa-bisa agak-agak minder sama kamu. Makanya tetap butuhin bantuan orang lain kalau misalnya ada seorang pria atau seorang wanita yang demen ya sama kamunya. Nah, seperti itu. Jadi kayak untuk bisa deket sama kamu harus ada melibatkan bantuan dari orang ketiga gitu. Nah, di sana ya. Jadi kalau kayak misalnya nih hanya sebatas lihat-lihatan dan orang pengen kenalan sama kamu, tapi caranya si orang yang mau kenalan sama kamu ini tuh tidak bisa nih secara langsung mau kenalan sama kamu, nggak tahu. Orang langsung ngerasa gitu. Orang yang harus banyak basa-basinya gitu ya, harus banyak kelok-keloknya dulu baru nyampe ke tujuan untuk berkenalan sama kamu, kira-kira seperti itu ya. Atau misalnya mau menjalin kedekatan untuk kedua atau ketiga kali, rasa-rasanya orang bisa sungkan nih hanya berduaan saja dengan kamu, harus mengundang seorang yang lain gitu ya, mungkin ya untuk menjadi pencair ya suasana dengan dirimu. Jadi intinya sebenarnya kamu tuh menarik, hanya saja rasa tertarik kepada dirimu itu tuh nggak bisa disampaikan secara langsung, harus ada triknya, harus ada caranya. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Keempat kartu tarotnya sudah selesai, mari bacakan ya. Jadi semoga apa yang Mari sampaikan tadi bisa untuk kamu pahami. Sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.